Tuliskan pasangan titik-titik koordinat yang terletak pada bidang kartesian di samping. Titik A. Kita lihat titik asal di sini 0,0, kemudian titik A di sini. Berarti koordinatnya 1, negatif 1. Jadi yang A 1, negatif 1. Kemudian yang B di sini 2,3. Kemudian C di sini 7, 1. Jadi 7,1. Yang D yang ini 2, 5. Jadi 2,5. E yang ini 4, 0. Jadi 4,0. F di sini 0, 1. Jadi 0,1. G yang ini negatif 2, 2. Jadi G negatif 2,2. Kemudian H di sini negatif 1, negatif 2. Jadi H negatif 1, negatif 2. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan nilai-nilai berikut ini berdasarkan garis lurus pada diagram di samping. Yang A nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. X 0 berarti di sini. Nilai Y-nya berarti yang ini, 1. Jadi yang A, Y sama dengan 1. Kemudian yang B, nilai Y pada saat nilai X sama dengan 2. X2 yang ini, nilai Y-nya berarti negatif 3. Jadi yang B, Y sama dengan negatif 3. Kemudian yang C, nilai X pada saat nilai Y sama dengan 5. Y5 berarti di sini. X-nya berarti negatif 2. Jadi yang C, X sama dengan negatif 2. Kemudian yang D, nilai X pada saat nilai Y sama dengan negatif 1. Y negatif 1 berarti di sini. X-nya berarti 1. Jadi yang D, X sama dengan 1. Soal yang ketiga, Rangga ingin berlangganan internet dari penyedia jasa internet Lancar Jaya untuk pembelajaran jarak jauh. Biaya pemasangan layanan internet adalah Rp500.000 yang hanya dibayarkan sekali selama berlangganan, dan biaya langganan bulanan yang sudah termasuk pajak adalah Rp250.000. Yang A, tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga pada bulan pertama. Berarti 500.000 ditambah 250.000. Hasilnya 750.000. Kemudian yang B, tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga jika berlangganan hingga bulan ke-12. Berarti yang ini dikali 12. Jadi hasilnya 500.000 ditambah 12 kali 250.000. 12 kali 250.000. 3 juta. 3 juta tambah 500.000. 3.500.000. Kemudian yang C, Rangga ingin membuat suatu persamaan matematika yang dapat membantunya menghitung biaya total dengan cepat, di mana X menyatakan banyaknya bulan berlangganan dan Y menyatakan biaya total langganan. Bagaimana persamaan matematika yang tepat? Berarti yang ini diganti dengan X. Ini hasilnya Y. Jadi persamaannya Y sama dengan 250.000 X ditambah 500.000. Seperti ini. Y sama dengan 250.000 X tambah 500.000. Kemudian yang D, tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga jika berlangganan hingga bulan ke-24 menggunakan persamaan yang diperoleh di bagian C. X diganti dengan 24. Hasilnya seperti ini. Y sama dengan 250.000 kali 24 ditambah 500.000. 250.000 dikali 24, 6 juta. 6 juta tambah 500.000. 6.500.000. Kemudian yang E, beberapa bulan kemudian Rangga menghitung bahwa dia sudah mengeluarkan total uang sebesar 2 juta untuk berlangganan internet. Sudah berapa bulan lamanya Rangga berlangganan internet? Nah, di sini berarti 2 juta sebagai Y. Jadi yang Y diganti dengan 2 juta. Hasilnya seperti ini. Kita cari X. 500.000 pindah ke sini. Positif. Jadi negatif. 2 juta dikurang 500.000. 1,5 juta.
maka X-nya 1,5 juta dibagi 250.000 sama dengan 6. Jadi yang E jawabannya 6 bulan. Nomor 4, terdapat sebuah ember yang bocor dan volume air di dalamnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus. Y sama dengan 1 kurang 0,02 X, di mana X menyatakan waktu dalam menit dan Y menyatakan volume air dalam liter yang tersisa dalam ember. Yang A, jelaskan makna dari 1 dari persamaan Y sama dengan 1 kurang 0,02X. 1 ini menyatakan volume air dalam 1 ember. Jadi yang A, 1 sama dengan volume air dalam 1 ember. Kemudian yang B, jelaskan makna dari negatif 0,02X dari persamaan Y sama dengan 1 kurang 0,02X. Kita lihat negatif berarti berkurang. Lalu X-nya waktu dalam menit. Jadi negatif 0,02X menyatakan berkurangnya volume air dalam waktu menit. Kemudian yang C, berapa liter volume air di dalam ember setelah 5 menit. Di sini X diganti dengan 5. Jadi hasilnya Y sama dengan 1 kurang 0,02 kali 5. Ini dikali hasilnya 0,1. Jadi 1 kurang 0,1, 0,9. Kemudian yang D, berapa lama volume air di dalam ember tersebut akan habis. Ini berarti Y-nya 0. Jadi hasilnya 0 sama dengan 1 kurang 0,02X. Kita cari X. Negatif 0,02X pindah ke sini. Negatif jadi positif. Maka X-nya 1 bagi 0,02. Hasilnya 50. Jadi yang D jawabannya 50 menit. Selanjutnya nomor 5, hitunglah rata-rata dan varian dari data-data berikut. Kita cari rata-rata. Menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data yang ini ditambah. Seperti ini. Dibagi banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dibagi 7. Ini ditambah hasilnya 56. Jadi 56 bagi 7, 8. Kemudian mencari varian. Varian rumusnya seperti ini. Sigma XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Cara mencarinya kita buat tabel seperti ini. X berarti yang ini. Kemudian X rata-rata yang ini 8. Selanjutnya kita mencari XI kurang X rata-rata. Ini dikurang. 8 kurang 8, 0. 7 kurang 8, negatif 1. 10 kurang 8, 2. 12 kurang 8, 4. 9 kurang 8, 1. 4 kurang 8, negatif 4. 6 kurang 8, negatif 2. Ini dikuadratkan, dimasukkan ke sini. 0 kuadrat, 0. Negatif 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. 4 kuadrat, 16. 1 kuadrat, 1. Negatif 4 kuadrat, 16. Negatif 2 kuadrat, 4. Ini ditambah. 0 tambah 1, 1 tambah 4, 5 tambah 16, 21. Tambah 1, 22. Tambah 16, 38. Tambah 4, 42. 42 dimasukkan ke sini. Jadi 42, lalu N-nya banyak data, 7. Jadi 42 bagi 7, 6. Jadi variannya 6.